Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milanul Ainini 4219019 akan memenuhi tugas mata kuliah ayat dan hadis ekonomi tentang harta dan kepemilikan. Yang pertama, pengertian harta dan kepemilikan. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, jamaknya yaitu al-amwal. Harta yaitu segala sesuatu yang engkau punyai. Sedangkan menurut istilah syariah adalah setiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan oleh syariah Islam, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan pemanfaatan konsumsi dan hibah. Kepemilikan harta adalah hubungan antara manusia dan harta yang ditentukan oleh syarat-syarat dan bentuk perlakuan khusus terhadap harta tersebut, yang memungkinkan untuk mempergunakannya secara umum hingga ada larangan untuk menggunakannya. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan harta adalah penguasaan manusia atas harta yang didapat dan dipergunakannya untuk memenuhi kepentingan pribadinya selamanya tidak ada aturan syara yang melarangnya. Kemudian ayat dan hadis tentang harta dan kepemilikan. Yang pertama, harta sebagai perhiasan dunia. Terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46, yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi solehlah adalah baik dari pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Yang kedua, harta sebagai amanat atau fitrah. Terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 28, yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Quran surat Al-Anfal ayat 28. Kemudian lanjut as-sunnah atau hadisnya. Rasulullah menerangkan tentang kedudukan harta pula, yang artinya celakalah orang-orang yang mengabdi menjadi hamba dinar atau uang, orang yang menjadi hamba dirham, orang yang menjadi hamba toga atau pakaian. Jika diberi ia bangga, bila tidak diberi ia marah. Mudah-mudahan ia celaka dan merasa sakit. Jika dia kena suatu musibah, dia tidak akan memperoleh jalan keluar. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian cara memperoleh macam-macam harta dan kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan itu tidak dilakukan dari hasil mengambil atau merampas hak orang lain. Yang kedua, tidak menguasai atau memiliki barang-barang yang diharamkan untuk konsumsi seperti minuman keras, barang yang memang tidak ada keperluan, bahkan berbahaya jika dimiliki seperti hewan bebas. Yang ketiga, diperoleh dengan cara berdagang atau usaha yang halal. Yang keempat, kepemilikan dapat timbul karena pemberian dari seseorang. Kemudian perbedaan konsep kepemilikan Islam dan lainnya, yaitu yang pertama, kepemilikan individu. Islam adalah agama yang fitrah dan tidak ada ajaran yang terdapat di dalamnya yang bertentangan dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, setiap usaha dan upaya yang melarang manusia untuk memperoleh kekayaan adalah sangat bertentangan dengan fitrah. Oleh karena itu juga kepemilikan akan suatu barang harus ditentukan dengan mekanisme dengan ketentuan. Sedangkan pelarang terhadap kepemilikan barang harus ditentang karena bertentangan dengan fitrah manusia. Pelarangan barang harus ditentang. Pelarangan kepemilikan berdasarkan kuantitasnya juga harus ditentang karena akan melemahkan semangat untuk memperoleh kekayaan. Begitu juga dengan kebebasan dalam memperolehnya, juga akan menyebabkan kesenjangan sosial pada masyarakat itu sendiri. Kemudian kepemilikan umum atau public property. Kepemilikan umum adalah izin syar'i
kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta. Benda-benda yang termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh syar'i memang diperuntukkan untuk suatu komunitas atau masyarakat dalam lingkungan tersebut. Benda-benda tersebut diantaranya yaitu 1. Merupakan fasilitas umum. Kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan sengketa dalam mencarinya. Yang kedua, barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya. Yang ketiga, sumber daya alam yang sifatnya pembentukan menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan. Kemudian mengenai barang tambang dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama, barang tambang yang terbatas jumlahnya, yang tidak termasuk berjumlah besar menurut ukuran individu. Yang kedua, barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya, berupa barang tambang yang terbatas jumlah dapat dimiliki secara pribadi. Adapun barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan, adalah termasuk milik umum dan tidak boleh dimiliki secara pribadi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi diriwayatkan dari Abiyah bin Hamal. Yang terakhir yaitu kepemilikan negara, yaitu harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang negara. Yang termasuk harta negara adalah fa'i, kharaj, jiroyah, dan sebagainya. Sebab syariat tidak pernah menentukan sasaran dari harta yang dikelola. Perbedaan kepemilikan umum dan negara adalah harta kepemilikan umum pada dasarnya tidak dapat diberikan negara, melainkan kepada individu. Sedangkan harta kepemilikan negara dapat diberikan kepada individu sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.